Oke. Ada anggota DPR dari PDI Perjuangan. Aku boleh minta. Waalaikumsalam, Mas Aryo Bimo. Selamat ya Mas. Makasih ya. Tersisa satu. Selamat siang. Makasih. Thank you udah nyempetin mampir Mas Aryo Bimo. PDI Perjuangan, Dapil Jateng 5. Jateng 5. Datang 5. Dipilih berapa suara Mas? Saya 115 suara. 115.000 suara. 115.000 suara. 100 dari PDI Perjuangan. Tadi kita udah mau closing statement. Periode tapi- kelima. Periode kelima. Periode kelima. Udah kelamaan Pak di sini nggak mau cabut. Bapak Iya mau loh. cabut Pak. Dari rambut hitam sampai rambut putih. Berarti ini yang terlama loh. Dari tadi kita wawancara yang terlama cuma keempat. Bang Adian tuh keempat ya tadi? Ya, Mbak lima. Tiga. Ketiga. Kalau di PDI hanya saya, Mas Bambang Pacul dan Pak Rudianto Chen yang kelima. Oh jadi DPR RI DPR RI yang terlama dilantik 5 kali. 5 kali Itu Pak Rudianto Chen, Mas Bambang Pacul, sama Aryo Bimo. Berarti sudah 20 tahun jadi anggota DPR. 20 tahun. Ini masuk- 25 tahun. ini Kalau masuk- PDI terakhir. Oh, Nggak ada PD ke 6 kali. PDIP maksimal 5 kali. 5 kali. Oh, periode. PDI bagus maksimal. Oh, PDIP ada masa maksimalnya. Maksimalnya. Sudah 20 tahun jadi anggota DPR. Luar biasa loh Mas. Pak Aryan, kita ke Ini, sini aja. Ke tengah Pak. Salah satu Ya. yang membesarkan saya 2024, waktu itu kan kita di luar pemerintahan. Itu Mbak Nana. Wes. Karena tiap 2 bulan sekali kita bikin angket dan interpelasi. Yes. Dulu tuh zaman DPR kenceng banget loh. Iya. Makin kesini DPR tambah nggak kenceng ya opus ya Mas? Saya kira Dulu tuh bener-bener kita Bener. tuh DPR tuh bener-bener macam Dulu. dalam arti Iya, sesungguhnya betul. tuh dulu. Tahun Dulu. ketika aku awal-awal liputan anggota jadi wartawan DPR tahun 2004 itu Mas. karena ada partai di luar pemerintah. Waktu itu kita menyebut oposisi. Ya. Tapi itu kan ada di sistem parlemen. Partai di luar pemerintah itu walaupun kecil karena hanya PDI Perjuangan dan Gerindra, Ya. tapi sangat eksis dan efektif. Jadi fungsi check and balance-nya itu tidak semu, Mbak. Benar-benar. Fungsi check and balance-nya itu benar-benar memperkuat proses trias politika kita. Bahkan untuk hal yang menyangkut fungsi legislasi itu tidak banyak di komisi. Fungsi legislasi dulu banyak di pansus besar. Dan ternyata kenapa efektif dalam pembuatan legislasi? Karena sebenarnya yang bidang membuat legislasi itu di setiap fraksi dan di setiap komisi nggak banyak-banyak amat. Maka lebih efektif. Hasilnya lebih banyak di pansus besar Oh. daripada di pansus komisi. Mas, kita masih bisa berharap seperti yang dulu nggak? Atau sudahlah itu masa lalu, sekarang nggak bisa berharap sekencang itu DPR-nya? Selama ada partai yang di luar pemerintah, memang tidak perlu harus gede, tapi harus eksis. Sehingga fungsi check and balance itu tidak semu. Kalau sekarang ini semu. Sekarang ini kalau di dalam politik di DPR kan selalu ada konflik, melakukan negosiasi, kemudian bangun konsensus baru, konflik lagi, negosiasi lagi, konsensus lagi. Kalau sekarang relatif tidak ada konflik, jadi langsung negosiasi, langsung konsensus gitu mungkin. Ini yang Mbak Ana, saya tidak terlalu yakin DPR yang sekarang akan eksis seperti tahun 2004, 2009, 2014, kecuali sikap PDI Perjuangan akan ada posisi di luar pemerintahan. Nah itu aku mau nanya. Jadi gimana? PDIP? PDIP di luar di dalam. Oposisi lunak, oposisi Ada kecenderungan, kalau oposisi sudah pasti tidak. Dalam artian, kalau oposisi ada kecenderungan hal-hal itu dikonotasikan asal waton Suloyo, waton bedo, bahkan ada kecenderungan masyarakat melihat kita a priori terhadap kebijakan pemerintah. Tapi kalau kita di luar pemerintah untuk memperkuat fungsi check and balance di legislatif, itu saya percaya akan tetap efektif. Dalam pengertian, oposisi atau di luar pemerintahan itu garisnya yang pertama tetap pada konsepsi NKRI, kemudian yang kedua tetap dalam konsepsi dasar negara Pancasila, kemudian konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan keperpihakan kepada rakyat itu sendiri. Dalam konteks inilah kita akan mendukung pemerintah, tapi di luar ini pasti akan dalam posisi memberikan persandingan
kebijakan-kebijakan yang berbeda untuk mempertanggungjawabkan pemilih presiden kita yang 30 juta persen kemarin yang dusung PDI Perjuangan. Selain itu kita juga akan mengawal janji-janji pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memang harus dikawal justru oleh partai-partai yang di luar pemerintah. Dan ada kecenderungan saya melihat posisi itu akan tetap ada. Tapi sekali lagi Mbak, memang keputusan di dalam di luar pemerintah dulu diputuskan oleh Kongres Partai. Kalau sekarang diputuskan Bu Mega seorang? Bisa diputuskan Ibu Mega karena Ibu Mega mempunyai otoritas penuh mengambil keputusan sesuai dengan konstitusi ADRT. Bisa juga Ibu Mega akan menyerahkan lagi pada Kongres di 2025. Jadi masih tahun depan dong? Bisa tahun depan atau sekarang dengan posisi Ibu Mega mempunyai kewenangan khusus untuk menentukan itu. Akan ada pertemuan Bu Mega Pak Prabowo? Pertemuan Ibu Mega Pak Prabowo menurut Mbak Puan, menurut Pak Said Abdullah dan menurut Pak Sekjen itu dipastikan ada. Kapan, dipastikan Mas? ada. Belum tahu kapan. Tetapi sekali lagi Sebelum atau tidak sesudah seperti Mbak pelantikan? Nana inginkan bahwa kalau Apa yang aku pertemuan inginkan? itu Kamu jangan menebak-nebak apa pertemuan keinginanku. itu jangan dikerangkakan. Oh, jadi Pertemuan itu jangan kemudian didesain seolah-olah akan ada di dalam pemerintah atau di luar pemerintah. Oh, jadi bertemu Atau belum tentu akan bersatu, mendapatkan kursi gitu ya? di pemerintahan atau tidak. Adakan pertemuan saja antara Bu Mega dan Pak Prabowo sebagai keduanya adalah tokoh bangsa. Keduanya adalah presiden kelima dan presiden ke-8. Keduanya adalah pemenang eksekutif dan pemenang legislatif. Kalau keduanya bertemu, pasti juga akan memberikan rasa keteduhan. Kalau keduanya bertemu, pasti hal-hal yang saling curiga itu hilang. Pak Prabowo akan memahami Ibu Mega kalau ada di luar pemerintahan. Ibu Mega akan memahami Pak Prabowo pada saat memimpin 5 tahun ke depan. Saya kira itu yang penting, tapi jangan dikerangkakan, jangan didesainkan seolah-olah pertemuan itu hanya bagi-bagi kekuasaan atau bagi-bagi kursi. Rakyat nggak suka itu, Mbak. Karena belum tentu itu. Belum tentu itu. Walaupun mungkin saja itu. Dalam politik tentu ada banyak kemungkinan. Iya. Oke, Mas, yang terakhir. Ya. Jadi Mbak Puan jadi ketua DPR lagi apa enggak? Jadi jangan bicara Mbak Puan jadi ketua DPR lagi. MD3 memberikan penghormatan kepada rakyat lewat pemenang pemilu legislatif itu mendapatkan posisi kepemimpinan sesuai dengan kursi-kursi yang ada. Itu dia, makanya kan MD3 bilang ketua pimpinan DPR ketuanya partai pemenang pemilu. Partai pemenang pemilu partainya Mas Aryo Bimo, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mencalonkan Mbak Puan lagi atau enggak? Sampai hari ini PDI Perjuangan belum ada calon lain Mbak Puan. Nah, ada kemungkinan Mbak Puan akan menjadi ketua DPR untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau politisi ditanya gitu gini-gini udah jawabannya itu juga. Udah 20 tahun jadi anggota DPR. Karena orientasinya kemudian bisa-bisa Mbak Puan hanya sekedar pengen dari ketua DPR. Ketua DPR ini hanya sebagai akibat penghormatan kepada rakyat lewat pemenang legislatif gitu loh. Kalau kita nggak menang legislatif, Mbak Puan nggak jadi ketua. Gitu. Karena memang undang-undangnya siapapun partai yang dapat suara terbanyak, ia itu akan jadi ketua DPR. Nah, undang-undangnya seperti itu. Apa benar Mbak? Udah 20 tahun ini. Udah 20 tahun loh jadi Tapi sebenarnya DPR dinamis atau tidak juga tergantung kalangan media dan kalangan intelektual kampus dan non kampus. Ya, masyarakat selama civil society ini bergerak dan kilik-kilik anggota DPR, kita juga panas dingin di dalam ini. Beneran panas dingin? Panas dingin. Didengerin nggak kalau bikin konten-kontennya David, komika? Jadi demokratisasi sekarang tidak perlu harus unjuk rasa di depan, tapi glorifikasi dan amplifikasi di media sosial cukup memberikan ruang kontrol bagi kita untuk banyak hal terjadi corrective action, korektif kebijakan karena persepsi publik lewat media sosial ini benar-benar menjadi kekuatan yang keberapa saya nggak ngerti, tapi begitu dahsyat. Apalagi kalau Mbak berdua ini sudah bikin podcast ngantem kita, selesai kita yang lihat 5 juta. Nah 5 juta itu berdampak bisa 10.000 di depan, 100.000 di depan. Kalau beliau nggak trendingkan adanya keadaan darurat, saya kira tidak akan terjadi yang namanya 100.000 di depan gedung.
Saya kira efektif, nggak perlu lagi takut apakah efektif atau tidak di gedung DPR. Ada kecenderungan tidak lagi tergantung dari anggota. Tergantung juga bagaimana media mainstream atau media sosial atau tokoh-tokoh civil society yang di luar parlemen, terutama kalangan rohaniwan, budaya dan intelektual, itu menyampaikan enlightening soal keperbiakan dan kepedulian sesuai dengan konstitusi kita. Begitu, Mbak. Oke. Terima kasih Mas, karena PDI Perjuangan harus ditutup dengan merdeka. 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 Thank you Mas Aryo Bimo. Thank you Mas, selamat bertugas. Selamat, Pak. Iya loh. Dari rambut hitam sampai rambut putih. Rambut hitam sampai Pak, kita kami kasih ada ini Pak, starter pack untuk ada anggota starter pack. DPR. Yes. Wah. Mas boleh dibuka dulu Mas, isinya sama kira-kira menebak secara simbolis apa? Sini Mas, agak mundur Mas. Ini kita kasih Ini filosofinya Pak. masker supaya apa Mas kira-kira? Ya, memang pas saat COVID itu kita perlu lockdown, termasuk lockdown mulut, ya kan? Itu untuk melockdown mulut. Tetapi Kalau sekarang lebih anggota mau filter, DPR Mas. kalau dapat ini adalah di sini adalah tempatnya kita untuk berbicara. Tetapi berbicara sebagai anggota DPR juga sebagai akibat karena kemampuan mendengarkan. Saya kira perlu ditambah selain masker adalah Ada Mas, di korok dalam. kuping. Ada Mas dalamnya, jangan oh ya khawatir. korok kuping. Ada. Ini korok kuping. Korek kuping untuk mendengarkan Ya, Mas. kemampuan Kalau ini berbicara filosofinya anggota supaya DPR. supaya bisa memfilter Mas. Ya, Gitu kan, untuk masker. memfilter ya. Ya. Kalau PDI Perjuangan matanya merah boleh tapi mulutnya tetap putih. Oh, Pakai yes. mojong putih. Kemudian korok kuping adalah kemampuan mendengarkan rakyat. Ini Mas. Aduh, Ayo. Ayo. Ayo loh. Cabe untuk apa tuh cabe? cabai. Nah, Ya, kita kadang harus berbicara lantang, sekelantang mungkin. Karena cabai ini kalau sampai bibir, itu membuat kita pedes. Anggota DPR juga harus menyuarakan secara lantang, tapi dengan tetap yang santun. Karena cabai yang ditanam rakyat ini juga memberikan inspirasi kita untuk banyak bicara sekeras mungkin. Yes. Cocok Mas. Warna ini. Dibantuin minta. Ini. Nggak ada isinya Mas. Kalau anggota DPR 4 periode langsung belum ada isinya. Langsung dikecek. Celengan untuk mengingat Mas, anggaran. Uang rakyat Mas yang dijaga. Ya, dalam politik anggaran kita memang lebih memperkuat bagaimana belanja publik ini harus lebih belanja aparatur, apalagi belanja aparaturnya DPR. Kita tidak hanya belanjanya yang untuk rakyat, tapi tingkat pendapatan negara pun juga tidak boleh mencekik rakyat. Ya. Dalam konsepsi PDI Perjuangan, pendapatannya tidak boleh mencekik, pengeluarannya harus lebih untuk kepentingan rakyat. Yes. Tapi bagaimana setelah bikin undang-undang dan ngetok, itu juga harus pengawasannya harus jelas. Anggota DPR ini pinter-pinter Mbak, Iyalah. dokter-dokter. Iyalah. Kalau rapat top-top, Iyalah. kalau ambil keputusan kadang benjo, kan itu. Maka kita harapkan kalau ambil keputusan tetap bagaimana kita Memikirkan lihat selalu. bahwa memikirkan rakyat, karena uang yang kita pertanggungjawabkan itu antara cost dan benefit itu harus seimbang. Dan tentunya sebagai anggota DPR kita berharap rakyat itu ada kesenjangan akses. Iya. Akses itu yang harus kita tutup dengan berbagai kebijakan. Ini Mas, Apa nih Mbak? Waduh, tinggal 2. Jamu eker Mas, kira-kira apa Mas? Filosofisnya. ini soal waktu Disiplin waktu ya Mas? itu menjadi hal yang penting, bahwa kita diberi amanah. Saya ini kebetulan sama Mbak Nana dari 2004, yang 100% politisi ini berapa? Atau masih punya tugas-tugas lain? Gajinya, tunjangannya, uang berbagai fasilitas yang kita dapat itu gede. Saya yakin itu. Maka efektivitas waktu dan penggunaan waktu untuk rakyat itulah yang diberi tunjangan untuk kita tidak berpikir lain kecuali menggunakan waktu atau jam ini untuk rakyat. Saya kira itu, Cocok. Mbak. Terakhir Mas, kaca Mas. Terakhir. Refleksi Mas. cermin. Kalau tadi kata Ultraman, bercermin supaya nggak lupa diri gitu. Kalau Ebit katakan, bercerminlah, banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini.
berusahalah agar dia tersenyum. Vox Populi, Vox Dei. Jadi tersenyumnya Tuhan juga tersenyumnya rakyat. Kalau kaca ini membuat rakyat tidak begitu gembira, tentu bisa kita pakai, Mbak. Kita di sini ada karena rakyat, pemimpin tanpa rakyat tidak punya arti apa-apa. Saya kira itu. Terima kasih Mas Aryo Bimo. Thank you banget Mas. Terima kasih. Ini jadi secara simbolis kita kasih, mudah-mudahan jadi bekal untuk Mas, cabenya jangan jatuh ya Mas. Supaya terus kritis. Thank you Mas Aryo Bimo. 5 periode tahun kelima loh. Tadi kita udah wawancara keempat, kelima, sama yang baru sama sekali. Lengkap rasanya.